Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu peserta Zoom meeting Muji Santosa Training and Counseling. Perkenalkan, saya moderator dipercayakan oleh Suhu untuk memandu acara ini hari ini. Saya Irwan Iskandar, BPPJ Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur. Yang terhormat admin MSTC yaitu Profesor Muklis Isnaini. Suhud, kalau Pak Muji sekarang berada di jalan tol, beliau masih menyimak saja. Terus selamat hadir juga kepada narasumber Bapak Pidi Januardani. Kayaknya Pak Pidi ini lahirnya di bulan Januari ini. Peserta sekarang ini 116 peserta. Untuk acaranya untuk 15 menit ke depan akan dipaparkan materi, 45 menit ke depan dipaparkan materi oleh narasumber kita. Terus untuk peserta yang ingin bertanya dapat raise hand pada tombol partisipasi reaction, itu raise hand, dan atau menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Sekedar saya kenalkan, beliau ini narasumber kita, Pak Pidi Januardani, ini adalah jabatan fungsional PWBJ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Pidi ya. Terus beliau juga dikenal sebagai narasumber TKDN kayaknya. Lebih dikenal seperti itu karena di daerah saya sendiri apabila TKDN katanya Pak Pidi, katanya Pak Pidi. Waduh, bahaya ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk Pak Pidi memaparkan materinya selama 45 menit dan nanti kita akan diskusi juga selama 45 menit. Mungkin ada injury time nanti karena kita mungkin ada lewat sedikit tadi 5 menit Pak Prof ya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk narasumber Pak Pidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak Irwan ya? Siapa Pak Pidi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan karena sampai sekarang situs pandeminya masih mengintip kita. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan terkait dengan update RUP. Yang terhormat Pak Muklis, terima kasih. Fasilitasi semuanya, Pak Irwan sampai moderator dan Bapak Ibu sekalian, pelaku pengadaan grup Muji Santosa Training and Consulting. Hari ini saya diminta oleh Pak Muji untuk updating terkait dengan rencana umum pengadaan. Nah, ini sebenarnya momen yang pas sebenarnya, walaupun kalau menurut saya agak telat, karena apa? Teman-teman APBN itu sudah mengumumkan rencana umum pengadaannya. Nah, ini tapi memang juga menjadi perhatian buat teman-teman APBD, ya, daerah, Pemda, untuk segera bisa melakukan mengumumkan rencana umum pengadaannya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2023. Jadi ini ada momen pas bagaimana mengupdate RUP karena memang ada beberapa perubahan terutama di APBN-nya. Untuk APBN, kalau APBD mungkin tidak terlalu jauh. Cuma kalau saya hari ini adalah mengingatkan kembali bagaimana mekanisme, bagaimana regulasinya, bagaimana persiapan kita di dalam menyiapkan rencana umum pengadaan tahun 2023. Mungkin tidak panjang lebar, saya akan coba share screen. Oke, sudah terbaca ya Bapak Ibu sekalian? Ya, terbaca Pak. Sudah. Oke, siap. Bentar, kayaknya lagi hang.
Oke, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali bahwa kalau kita lihat di siklus pengadaan barang dan jasa, ini mungkin akan selalu saya sampaikan bahwa siklus pengadaan barang dan jasa itu mulai dari perencanaan, persiapan pemilihan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai serah terima. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah terkait dengan perencanaan pengadaan untuk diumumkan menjadi rencana umum pengadaan. Apa itu rencana umum pengadaan? Saya yakin teman-teman sudah familiar ya, bahwa rencana umum pengadaan adalah daftar rencana pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Artinya apa? Kita harus sudah punya daftar tahun 2023 mau ngapain aja berdasarkan apa? Berdasarkan RKA, RKKL untuk APBN, RKAD-nya, RKPD-nya, untuk perangkat daerah atau Pemda. Jadi di sini adalah kita dari anggaran yang sudah disusun itu, kira-kira tahun depan itu mau ngapain saja, mau beli apa saja, itu tersusun di dalam daftar pengadaan barang dan jasa. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah selalu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, atau ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu kalau pasar, pasti sudah punya tulisan. Mau beli apa? Beli terasi, beli cabai, seperti itu. Sama. Artinya, para PPK itu sudah punya daftar rencana pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2023. Nah, siapa yang berhak menyusun? Ya, tadi kalau kita lihat di PLM 11 tahun 2021, di sini adalah pengguna anggaran yang menetapkan perencanaannya, menetapkan dan mengumumkan RUP-nya, dan melaksanakan konsolidasi. Nah, pengguna anggaran itu mendelegasikan kewenangannya di kuasa pengguna anggaran yang mendapatkan pendelegasian terkait dengan perencanaan pengadaan, dan dari KPA didelegasikan lagi ke PPK untuk membantu menyusun perencanaan pengadaan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kebutuhan KLPD yang tercantum dalam RKA, KL atau RKPD-nya. Nah, di sini artinya apa? Ada peran penting di sini adalah PPK di dalam menyusun rencana umum pengadaan. Nah, menyusun perencanaannya pengadaan berdasarkan RKKL atau RKPD-nya sudah disusun menjadi anggarannya. Kapan kita? Nah, sebenarnya kapan adalah kalau kita lihat di PLN 12 bahwa proses persiapan pengadaan itu dilakukan setelah RKA-KL atau RKPD-nya disetujui oleh DPR atau oleh DPRD. Artinya setelah disetujuin itu baru sebenarnya dilakukan proses persiapan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan proses mengumumkan rencana umum pengadaan ketika walaupun belum disetujuin. Karena persiapannya adalah setelah RKKL atau RKPD-nya disetujui oleh DPR atau DPRD. Nah, untuk pengadaan barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai awal tahun, persiapan pengadaan dan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran oleh KLPD-nya. Jadi jika ini teman-teman daerah bulan Oktober, November itu sudah ada penetapan pagu anggarannya, artinya walaupun masih definitif ya, belum disahkan oleh DPRD atau kalau di APBN oleh DPR, maka teman-teman itu sudah bisa melakukan proses mengumumkan rencana umum pengadaannya. Nah, dan di situ ketika proses pengadaannya akan didahului sebelum DPA-nya, RKA-KL-nya atau RKPD-nya disetujui oleh DPR atau DPRD, itu nanti perlu persetujuan PA dan sifat kontraknya mengikat. Artinya apa? Bulan Oktober November ini Bapak Ibu sekalian harusnya ketika sudah ada pagu anggarannya atau pagu indikatif kalau di APBN itu sudah bisa mengumumkan rencana umum pengadaan, dan di dalam PLM 11 tahun 2021 diberikan batasan paling lambat Bapak Ibu mengumumkan per 31 Maret tahun 2023 depan. Kenapa? Per tanggal 1 April nanti akan di-close, artinya nanti di-close itu bukan sistemnya, tapi penilaiannya. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu sampai tanggal 31 Maret. Tapi artinya kita Bapak Ibu tidak harus menunggu tanggal 31 Maret. Sekarang pun sudah Bapak Ibu sudah bisa mengumumkan rencana umum pengadaan, sehingga Bapak Ibu sudah bisa berproses
melakukan proses persiapan pengadaan termasuk persiapan pemilihan dan pemilihannya, sehingga nanti untuk kontrak-kontrak yang per 1 Januari itu perlu menjadi perhatian. Nah, Bapak Ibu sekalian, rencana umum pengadaan itu menjadi salah satu indikator penilaian tata kelola pengadaan minimal baik. Maka ketika Bapak Ibu diminta di sini untuk mengumumkan rencana umum pengadaan, maka kalau Bapak Ibu tidak mengumumkan rencana umum pengadaan, nah ini nanti salah satu adalah indikator tata kelola pengadaannya bisa menjadi kurang. Nah, padahal ini adalah menjadi salah satu penilaian aspek indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi. Nah, RUP ini yang Bapak Ibu umumkan, ketika mengumumkan lebih dari 50% sama 100, maka itu akan dinilai. Kalau nilai ngumumin 60%, maka dinilai 60%. Kalau ngumumin 7%, dapat nilai 7. Nilai 100 berarti nanti nilainya 10. Tapi kalau Bapak Ibu mengumumkan RPU-nya kurang dari 50%, maka nanti nilainya 0. Nah, ini Bapak Ibu akan ditarik datanya per 1 April 2023. Artinya Bapak Ibu sekarang punya kesempatan sudah mengumumkan rencana umum pengadaannya sampai tanggal 31 Maret. Nah, sekali lagi mengingatkan sebagaimana surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2021. Dan nilainya adalah 10%. Nah, ini sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin juga sudah keluar ya surat apa namanya? Sudah keluar juga surat dari LKPP terkait dengan penilaian penilaian indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Nah, ya mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya, terutama di teman-teman UKPBJ mungkin sudah melihat. Ini saya contohkan. Nah, kebetulan di kami dapat nilai baik, Pak. Di sini walaupun RUP kami baru diumumkan 89%. Nah, ini ada salah satu contoh, misalnya ini nilainya RUP-nya 0. Nah, ini ada 0 artinya apa? Kemungkinan belum mengumumkan atau mengumumkannya masih di bawah 50%. Padahal ini akan menjadi nilai nanti pada saat penilaian indeks tata kelola pengadaan dan nilai sebelum tanggal 1 April. Berarti tanggal 31 Maret jam 00 itu nanti akan di-close, nanti itu akan dinilai. Nah, sekali lagi ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, kenapa kita selain transparansi di dalam mengumumkan rencana umum pengadaan, kita juga dalam rangka ini dinilai biar kepatuhan termasuk menjadi indeks tata kelola pengadaan minimal baik. Nah, ini yang perlu dilakukan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah menyusun rencana umum pengadaan? Sebenarnya begini alurnya. Posisi sekarang RKKL itu kan sudah ada atau RKPD-nya sudah dibuat, sudah disusun sekarang, sedang disusun. Begitu sudah menjadi RKKL atau menjadi RKPD, langkah berikutnya apa? Kita ada 7 langkah. Ada 6 langkah ya. Ada identifikasi pengadaannya, ada penetapan pengadaan barang dan jasanya, ada cara pengadaannya, ada jadwal pengadaannya, anggaran sampai menjadi RUP. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kalau di APBD, APBN sudah jelas pada saat pembahasan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan, Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi pengadaan. Ini masuk pengadaan barang, ini masuk pengadaan jasa, ini belanja barang, belanja modal atau apa, ini belanja IPA, ini semuanya harus sudah. Nah, teman-teman di APBD itu sudah bisa mulai pada saat pembahasan rancangan perda tentang APBD dengan DPRD. Artinya begitu sudah punya data-data ini pada saat perancangan perdanya atau pada saat rancangan undang-undang APBN-nya itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan identifikasi pengadaan. Nah, seperti apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini. Jadi hasil semua identifikasi RKKL tadi ini adalah menjadi modal Bapak Ibu sekalian untuk menyusun rencana umum pengadaan. Jadi
Yang langkah pertama adalah Bapak Ibu lakukan siapkan RKA-nya, RKKL-nya atau RKPD-nya. Yang kedua adalah dokumen perencanaan pengadaan. Duh, yang mana itu dokumen perencanaan pengadaan? Nah, ini jangan-jangan ini banyak sekali nih teman-teman tidak punya dokumen perencanaan pengadaan. Padahal inilah yang langkah awal Bapak Ibu untuk menyusun ini pengadaan barang atau jasa atau apa segala macam. Nah, setelah nanti RKKL-nya dan dokumen perencanaan pengadaan, nanti disusun Bapak Ibu sekalian formulir rencana umum pengadaan. Ada yang swakelola, ada penyedia, nanti dibuat formulirnya semacam ini, Pak. Nah, ini rencana kita mau ngapain aja itu? Kan namanya daftar. Oh, yang paket penyedia yang mana? Paket swakelola yang mana? Nah, ini yang menjadi persiapan Bapak Ibu pada saat pengumuman rencana umum pengadaan. Jadi ngumumin RUP itu harusnya Bapak Ibu tinggal ngisi ini sebelumnya. Ngisi ini berdasarkan dari mana? Berdasarkan dokumen perencanaan yang Bapak Ibu berikan, yang disusun pada saat nyusun anggaran. Nah, ini yang sering terjadi, banyak sekali kita itu tidak punya namanya dokumen perencanaan pengadaan. Jadi akhirnya apa? Ngisinya ya sekedar ngarang-ngarang saja. Ya ini purchasing, ini adalah tender. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini. Maka sebaiknya nanti para PPK, KPA dan PPK itu bersama menyusun perencanaan pengadaan tahun depan itu mau ngapain saja. Ini masuk kategori barang atau jasa, ini masuk kategori A, B, C, D, itu semua disusunnya. Nah, semua itu terangkum di dalam dokumen perencanaan pengadaan. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu, dokumen perencanaan pengadaannya. Artinya apa? Pada saat tadi itu ya, nyusun RUU APBN atau nyusun raperdanya APBD tadi, PPK dan KPI-nya sudah bersama-sama menyusun tahun depan itu mau ngadain apa saja, dokumennya apa saja. Nah, dokumen penetapan pengadaan nanti ditetapkan oleh KPA-nya. Nah, ini saya sudah contoh. Nah, di dalamnya apa? Ya isinya adalah apa? Mulai dari rencana kerjanya, visi misinya, programnya apa, kegiatannya apa, kebutuhan identifikasi kebutuhan apa, isinya adalah formulir-formulir kebutuhan. Setelah itu hasil identifikasinya apa, mau beli apa tahun depan? Oh ini Pak, berdasarkan kebutuhan A, B, C, D, formulir yang kita bagi, kita butuh apa? Kita butuh laptop, butuh PC, butuh scanner, butuh printer, butuh kertas, butuh mau bangun Pak, berarti aku butuh konsultan perencana. Aku mau bangun Pak, mau pembangunan. Artinya ada yang harus kita hasil identifikasi itu berdasarkan program kegiatan yang sudah menjadi registranya atau renjanya Kementerian Lembaga atau di Pemdanya. Nah, hasil identifikasi tadi kita butuh apa? Oh, saya mau bikin kegiatan jasa, pengadaan jasa. Jasa apa? Jasa diklat misalnya. Oh, ini ada diklat nih. Mau diklat apa? Nah, ini kita berarti ada data dukungnya. Data-data dukung inilah yang tadinya nanti akan menjadi dokumen RKA-KL atau RKPD-nya. Nah, ini adalah data dukungnya. Dikumpulkan semua itu. Kita mau beli apa tahun depan? Beli laptop. Nah, masukkan di KAK-nya. Nah, laptopnya apa? Spesifikasinya apa? Ini produk dalam negerinya. Analisa pasarnya seperti apa? Semuanya ada di dalam dokumen perencanaan pengadaan yang idealnya dimiliki oleh para KPA dan PPK pada saat nyusun dokumen perencanaan pengadaan. Termasuk aspek-aspeknya semuanya itu. Analisa pasarnya, request pakai bisa RFI, bisa searching by internet, kunjungan, undangan, pendapat ahli. Semua itulah dasar Bapak Ibu menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Nah, searchingnya ini ada di katalog, ada di komerse. Ini ada di TKDN enggak? Ini PDN apa? Ada sertifikat TKDN, semuanya tersusun di sini. Termasuk di sini Bapak Ibu sekalian, ini PDN apa enggak itu ada. Bisa di sini adalah di panduan yang dikeluarkan oleh Kemenko Marves terkait dengan pencatatan penggunaan produk dalam negeri. Oh ini PDN apa tidak? Ini impor apa tidak? Itu kan ada di dalam rencana umum pengadaan tadi. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi semua itu, nah itu enak sebenarnya. Pada saat ngisi RUP, itu tinggal checklist. Nah, oh ini ada. Ini terkait pengadaan apa? Alat pengolah data. Oh ini
Ini impor apa enggak? Oh, ini PDN apa enggak? Ini bisa dilihat di semuanya. Ini adalah contoh Bapak Ibu panduannya. Ini PDN apa enggak? Ini TKDN atau impor. Ini salah satu contoh misalnya untuk barang-barang industri dikatakan TKDN apabila punya sertifikat TKDN. Kalau PDN adalah tercantum dalam laman Kemenperin lewat referensi di tkdn.kemenperin.go.id itu paling bawah kanan itu ada namanya referensi. Nah, kalau ada nama perusahaannya di situ, ada alamat pabriknya, itu adalah PDN untuk barang-barang industri. Kalau tidak ada di web referensi tadi dan tidak ada sertifikatnya, maka dikategorikan sebagai produk-produk impor. Nah, ini adalah, oh ini artinya teman-teman pada saat menyusun anggaran itu udah tahu ini PDN, oh ini TKDN, ini adalah impor. Termasuk produk-produk hasil perikanan, hasil pertanian, pertambangan, dan sebagainya macam. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu sekalian pada saat menyusun rencana anggaran itu sudah memilah ini adalah PDN, TKDN, dan impor. Semua sudah jadi, itulah nanti akan menjadi RKA, RKKL, atau RKPD-nya. Nah, begitu sudah jadi RKKL atau RKPD-nya, apa yang dilakukan? Nah, pasti Bapak Ibu sekarang kan melihat RKKL ya, atau lihat RKPD-nya. Ada apa ini? Oh, berarti ya langkah pertama adalah Bapak melakukan identifikasi pengadaannya. Nah, identifikasi A, B, C, D-nya. Oh, ini belanja kalau di APBN di komponen atau subkomponen, kalau di APBD itu adalah sub kegiatannya. Nanti ini belanja akan kebaca Pak. Ini adalah belanja modal, ini ada program, ada kegiatan nanti sampai selesai. Oh, ini adalah belanja hibah, belanja modal, belanja jasa lainnya, jasa konsultan. Semua dilakukan identifikasi berdasarkan kode akun atau kode belanja di komponen atau subkomponen. Kalau di APBD adalah di subkegiatan. Nah, ini adalah langkah berikutnya. Begitu itu ada di akun 52 misalnya. Itu pengadaan barang atau pengadaan konstruksi. Oh, ini pengadaan barang. Oh, ini pengadaan jasa lainnya atau jasa konsultan. Itu semua bisa terpetakan di dalam kode anggaran tadi. Itu kode akun tadi ini. Jadi kita bisa petakan. Oh, ini barang. Ini jasa konsultan. Ini jasa lainnya. Ini konstruksi. Artinya saya yakin bisa. Dari situ akan kita bisa baca pengadaan barang tadi akan dilakukan oleh swakelola atau melalui penyedia. Oh, saya mau pakai penyedia, ya udah, silakan. Nah, oh, saya mau pakai swakelola, silakan. Swakelola tipe berapa? Nah, ini kan nanti menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian pada saat memetakan identifikasi pengadaannya. Oh, ini barang belanja akunnya 521. Oh, ini pengadaan barang. Oh, ini kan belanja ATK komputer supplies. Wah, kalau ini kan nggak mungkin saya lakukan swakelola. Kenapa? Harus bikin ATK sendiri. Oh, nggak, bukan. Wah, oh ini masuk penyedia. Artinya ini sudah bisa digambarkan Bapak Ibu sekalian pada saat menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Nah, kalau memang swakelola mau di swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3 udah kita bisa petakan. Oh, ini judul kegiatannya Pak, menyusun NSPK. Wah, menyusun NSPK ini mau dikerjakan sendiri atau oleh orang oleh kementerian atau oleh LSM atau oleh oh kita kerjakan sendiri aja yuk. Kita kerjakan sendiri. Artinya kita yang merancang. Oh, kalau kita kerjakan sendiri ini masuk di swakelola tipe 1. Nah, di dalam kegiatan swakelola tipe 1 itu ada namanya penyedia dalam swakelola. Ini yang sebenarnya ketika ini dipetakan pada saat menyusun dokumen perencanaan pengadaan, maka Bapak Ibu akan lebih mudah pada saat menginput rencana umum pengadaan. Contoh lagi, di sini ada pengadaan alat berat. Oh, ini masuk di komponen subkomponennya. Oh, penyediaan alat berat. Ini masuk kategori penyedia atau swakelola? Oh, penyedia, Pak. Swakelola? Wah, nggak mungkin juga saya bikin alat berat sendiri. Oh, penyedia. Berarti masuk penyedia. Nah, penyedia itu harus dipilih lagi. Ini masuk penyedia ini nanti pengadaannya lewat purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender atau seleksi atau pengadaan dikecualikan. Artinya teman-teman ini sudah bisa memetakan dari awal di dalam dokumen perencanaan pengadaan itu. Nah, ini yang sekarang jarang sekali dilakukan pada saat menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Ini saya contoh-contoh saja, nanti bisa dilihat terkait dengan dokumen perencanaan pengadaan, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu sekalian sudah bisa benar-benar
menggunakan dokumen perencanaan pengadaan ini sebagai dasar untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Nah, ini. Nah, jadi pada saat ngumumin RUP itu Bapak Ibu harus sudah punya buku satu bundle, ya, punya satu bundle dokumen perencanaan pengadaan, punya dokumen punya dokumen dokumen RKKL-nya atau RKPD-nya. Oke. Oke, jadi RKA sama dokumen perencanaan pengadaan sudah kita pegang. Langkah berikutnya adalah ini sering hang ya. Nah, maaf, sering hang ininya. Oke, saya kembali. Ya. Jadi ini yang tadi Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah ini tadi sudah dilakukan. Jadi yang langkah terakhir itu adalah tinggal rencana umum pengadaan tadi. Kenapa? Kita sudah dulu pada saat menyusun anggaran dan begitu ada KKL-nya, ada RKPD. Jadi kita sudah melakukan identifikasi bulan Oktober, bulan November kemarin. Sekarang adalah tinggal menyusun rencana umum pengadaan. Jadi nanti dokumen perencanaan pengadaan tadi disusun menjadi formulirnya. Nah, ini penyedia beli apa saja, swakelola tipe 1, tipe berapa, swakelola apa saja. Ini menjadi formulir yang nanti ditandatanganin oleh PPK dan disetujuin oleh PA atau KPA-nya. Oke. Nah, bagaimana mengisi RUP-nya? Tadi sudah saya sampaikan, lihat berdasarkan identifikasi pengadaan barang dan jasa. Artinya sebenarnya kalau ini tinggal ngumumin, tadi kan sudah disusun ya. Nah, di sini untuk APBN kita lihat di komponen atau subkomponen, kalau di RKAPD-nya kita lihat di subkegiatannya. Di mana kita mengisi RUP-nya? Di sirupnya. Sirup adalah aplikasi informasi rencana umum pengadaan yang berbasis website yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk umumkan rencana umum pengadaan. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari dokumen perencanaan pengadaan yang sudah kita susun tadi, ditambah dengan RKKL atau RKPD-nya, nah, ini adalah waktunya tinggal mengumumkan rencana umum pengadaan berdasarkan list daftar tadi, daftar tabel tadi. Nah, kita umumkan di dalam website rencana umum pengadaan agar itu bisa disampaikan ke publik terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akan kita adakan tahun 2023, sehingga akan bisa dilihat oleh seluruh pelaku pengadaan. Harapannya adalah mereka sudah siap-siap. Oh, di OPDA mau ada pengadaan kapal, ODBB ada pengadaan laptop. Artinya mereka sudah siap-siap untuk bisa berpartisipasi di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pusat, kementerian, lembaga, atau Pemda. Nah, siapa yang terlibat di sini adalah Bapak Ibu sekalian adalah admin PPE. Biasa admin PPE itu biasanya ada di UKPBJ-nya sebagai pengelola RUP-nya. Ada pengguna anggaran, PA ini juga bisa diberikan akun di aplikasi Sirup. Ada KPA juga diberikan akun untuk di aplikasi Sirup, ada PPK dan admin RUP. Ini adalah orang-orang atau tim personel yang akan terlibat di dalam menggunakan aplikasi RUP-nya. Nah, peran-peran adminnya, kalau Bapak Ibu ada masalah penggantian nama satker, ganti satker, ubah data, menghapus satker, dan lain-lainnya, silakan hubungi admin PPE. Atau menambah akun PA atau KPA, mengubah datanya, menonaktifkan atau mengubah password, silakan hubungin admin PPE. Nah, admin PPE juga di sini bisa monitor ya Bapak Ibu sekalian, bisa monitor OPD yang belum mengumumkan RUP-nya mana saja, itu akan kebaca. Dia akan kelihatan berapa persen yang belum diumumkan. Nah, ini adalah peran teman-teman admin PPE di UKPBJ-nya. Nah, kalau PA, Bapak Ibu kalau ada PA di sini adalah punya peran konsolidasi paket ya dan mengumumkan paket konsolidasi. Maka di RUP itu konsolidasi itu ada di akun KPA atau di akun PA ya. Nah, jadi
Jadi di PPK-nya tidak ada karena peran konsolidasinya ada di akun PPA-nya. Terus ada KPA. Nah, KPA ini sama, bisa menambah admin RUP, mengubah data, menonaktifkan data, atau melakukan ubah password, bisa melakukan sendiri. PPK sendiri bisa menunverifikasi atau verifikasi PPK adalah ketika dia baru pertama kali login PPK-nya, maka nanti begitu masuk KPA-nya yang dituju, maka bisa melakukan verifikasi atau unverifikasi. Nah, ini yang sering terjadi adalah di poin 2 ini adalah PPK-nya ganti, PPK-nya pindah. Nah, ketika pindah OPD lain, maka nanti begitu di akun PPK baru, maka nanti di akun KPA yang lama, nanti dilakukan unverifikasi. Biar nanti dia bisa pindah ke PPK Satker atau OPD yang lainnya. Nah, di APBN ini ada sekarang namanya tarik data sakti. Kalau di APBD itu sekarang bisa tarik data SIPD. Artinya ini adalah sesuatu yang baru untuk di APBN, tapi di APBD teman-teman 2021 sudah bisa menggunakan SIPD. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akun KPA ini mereka bisa melakukan kelola PKKR. Nah, kalau dulu bisa manual, bisa menambah, bisa menambah untuk yang manualnya, tapi kalau yang berbaris SIPD atau berbasis sakti itu tak bisa diedit karena mengeditnya harus berdasarkan di SIPD-nya atau di saktinya. Nah, ini juga mengumumkan RUP-nya ada di akun KPA, membatalkan final draft, melakukan revisi paket bisa langsung dari KPA, melakukan konsolidasi maupun menggunakan fitur-fitur yang lainnya. Ini adalah ada peran-peran KPA. Sedangkan peran-peran PPK ya bisa melakukan update data PPK, mendelegasikan ke admin RUP-nya kalau ada, kalau diperlukan, menyusun RUP-nya, melakukan tagging, identifikasi pemaketan, membuat paket, mana swakelola, mana penyedia dalam swakelola, melengkapi finalisasi draft, termasuk melakukan revisi atau inisiasi RUP-nya. Ini yang dilakukan. Nah, kalau ada Bapak Ibu mau masih dibantu oleh admin RUP, Bapak Ibu bisa menggunakan admin RUP yang nanti diinisiasi pakai akunnya KPA, dibuatkan admin RUP-nya. Di situ nanti membantu melakukan identifikasi dan membuat paketnya, penyedia swakelola, penyedia dalam swakelola, tapi draftnya nanti persetujuan dari PPK-nya. Baru nanti ngumuminya adalah menggunakan akun KPA. Jadi itu adalah siklus atau tugas masing-masing tim atau personil yang terlibat di dalam penggunaan aplikasi RUP. Sebenarnya tidak jauh beda dari tahun 2022, makanya di sini kita buat bahasa Pak Muji adalah update RUP-nya. Nah, di tahun ini 2022 di akhir ini untuk 2023 ada namanya integrasi sakti dengan aksi APBN. Ada integrasi SIPD, APBD itu sudah dilakukan 2021 yang lalu dengan sirup. Artinya apa? Ini nanti akan menjadi garis lurus mulai dari perencanaannya, persiapannya, pemilihan, sampai nanti serah terima, sampai harapannya adalah nanti di pembayarannya. Jadi semua akan terkonek by system. Nah, ini yang selama ini terputus-putus, masing-masing sendiri-sendiri. Dengan adanya integrasi ini, harapannya menjadi satu line yang bagus sehingga akan memudahkan proses pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan sampai nanti ke pembayarannya. Harapannya semacam itu Bapak sekalian. Nah, di sini untuk APBN sekedar mengingatkan bahwa data ARKA dari aplikasi Sakti dapat ditarik minimal sudah berstatus pagu indikatif di aplikasi Sakti. Jadi teman-teman APBN kemarin baru bisa narik datanya setelah menjadi pagu indikatif. Nah, itu bulan November, akhir Oktober, November awal itu sudah Bapak Ibu sudah bisa menariknya. Proses generate data RKA ke sirup dapat dilakukan saat pertama kali atau jika terdaftar perubahan harga. Artinya untuk teman-teman APBN, kalau nanti ada perubahan RKKL-nya di saktinya, maka nanti Bapak Ibu sekalian bisa tarik kembali atau generate data RKA-nya ke sirupnya. Nah, integrasi sakti dengan sirup hanya untuk pada anggaran saja. Artinya misalnya kalau dari sakti misalnya anggarannya 5 miliar, terus begitu ada perubahan jadi 6 miliar, nanti akan berubah tetap. Nah, begitu ditarik ke sirupnya, tadinya 5 miliar akan menjadi 6 miliar. Tapi paket-paket yang 5 miliar sudah diumumkan, itu tidak berubah.
Artinya tinggal kita nanti melakukan penyesuaian atau namanya revisi menjadi 5 miliar menjadi 6 miliar. Nah, proses data tarik RKA dari sakti ke sirup dilakukan secara berkala sehari sekali pada dini hari. Jadi dia akan narik. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek nariknya siang, kemungkinan baru bisa akan muncul hasil tarikannya itu besok pagi. Nah, ini yang sering yang sekarang dialami oleh teman-teman, sudah ditarik, sudah di-generate, kok nggak muncul-muncul. Nah, ini kadang perlu waktu 1 hari karena memang sistemnya secara berkala untuk menarik RKA dari saktinya. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu sekalian, tetap prosesnya hampir sama dengan SPD. Jadi Bapak Ibu admin PPE nanti akan kelola satker dan kelola akun KPA. Nah, artinya nanti kami di admin PPE itu nanti akan mengklopkan akunnya, kode satkernya yang di RUP itu sama nggak dengan sakti. Kalau sudah sama, maka sudah clear ini. Baru setelah sama nanti KPA menggunakan akunnya nanti akan tarik RKKL-nya dari saktinya. Begitu ditarik, sudah muncul tarikannya, maka dilakukan pendelegasian ke PPK. Nanti PPK setelah itu baru membuat paket. Ini adalah alur generate RKK dari saktinya. Nah, tadi ingatkan adalah 1, kode satker di RUP sama dengan kode satker di sakti. Yang kedua, lakukan generate data RKA dari aplikasi sakti ke aplikasi sirup. Jadi kalau dulu ngupload, Bapak Ibu ambil Excel dari Mon Sakti atau dari saktinya, terus kita upload. Kalau sekarang tidak, tinggal tarik saja. Nah, ini nanti begitu Bapak Ibu KPA-nya login ada di kelola data, nanti ada tarik RKA 2023. Nah, nanti akan muncul tampilan semacam ini. Begitu kita tarik, akan muncul tulisannya RKA satker Anda belum tersedia. Mohon untuk melakukan generate RKA pada besok hari. Artinya kita menarik, nah nanti baru besok pagi itu akan ketarik. Nah, biasanya begitu, nggak langsung. Nah, begitu kita berhasil menarik, di sini tulisannya adalah berhasil mengunduh RKKL. Setelah berhasil mengunduh RKKL, nanti akan muncul Pak, tarikannya adalah 100%. Tulisannya adalah proses data sudah selesai, silakan buka menu rencana kerja anggaran. Ya. Nah, ini sudah kalau sudah berhasil, nah nanti dikelola data, dikelola PKKR-nya untuk APBN akan muncul program yang sudah berdasarkan integrasi. Nah, di sini ada tulisannya integrasi. Bapak Ibu juga masih boleh bisa diberikan fasilitas untuk menambah program yang dilakukan secara manual. Ada juga yang dilakukan oleh teman-teman dilakukan secara manual. Nah, ini adalah proses hasil tarikan RKA. Dari sini baru nanti didelegasikan kegiatannya ke para PPK-nya. Nah, ini ada juga Bapak Ibu yang di versi terbaru ini mengalami kesulitan. Di sini ada koreksi ke aplikasi Sakti gagal. Pastikan Anda mengisi kode satker dengan benar dan coba beberapa saat lagi. Nanti tolong dicek lagi kode satkernya apakah sama dengan kode satker yang di sirupnya. Nah, ini ada juga proses tariknya gagal atau data kosong. Bahwa mungkin ini tidak ditemukan atau tidak sama sekali pada aplikasi. Jangan-jangan memang nggak ada, di saktinya. Nah, ini yang perlu nanti dikonfirmasi ke bagian programnya masing-masing. Nah, ini adalah perbedaannya antara yang menggunakan RKA dari sakti atau dengan manual. Yang pasti adalah begitu kita tarik generate RKA, maka semuanya akan masuk masuk di dalam aplikasi. Kita tidak perlu banyak menginput. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan manual, itu membuat program, terus kegiatan, klasifikasi output, rincian output, komponen sampai ke subkomponen. Itu luar biasa itu. Harus buka satu. Makanya ini adalah kemudahan yang memang sudah diinisiasi oleh LKPP, generate RKA dari saktinya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu harus menginput manual atau mengupload melalui menggunakan Excel-nya. Nah, itu adalah APBN. Kalau APBD sederhana juga. Nanti Bapak Ibu sekalian ada di admin SIPD, akun penyelia barang jasa, dan ada 2 adalah admin PPE di aplikasi sirup. Jadi ini harus sinkronkan dulu.
sebelum proses integrasi SIPD dan sirup, admin PPE memastikan dulu, admin PPE ya, di UKBBJ biasanya memastikan kode satkernya dan kode satker kerja pada aplikasi sirup atau production atau latihannya. Dicek sama tidak kode SIPD-nya dan kode sirupnya. Jika memang ada perubahan, ya nanti silakan dilakukan perubahan. Tapi jika tidak ada perubahan, maka artinya sama antara SIPD dengan kode akunnya ada di RUP-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di SIPD-nya Bapak Ibu sekalian, begitu kita login, ini saya ambil punya dari Kabupaten Kelungkung, di situ ada sub kegiatan belanja. Nah, begitu masuk SIPD-nya akan muncul sub kegiatan belanjanya. Nah, begitu diklik akan muncul kode satkernya dan kode satuan kerjanya dan nama satuan kerjanya. Nah, di aplikasi SIPD dengan aplikasi sirup sama enggak ini? Artinya ini harus disamakan dulu. Jangan-jangan berbeda. Kalau berbeda pasti tidak akan ketarik. Nah, nanti admin PPI ngecek kode yang di SIPD dengan itu sama enggak. Kalau memang sama, clear. Berarti antara SIPD dengan sirupnya bisa saling melakukan integrasi atau bisa saling menarik datanya dari SIPD-nya. Ya. Nah, nanti di penyelia barang dan jasanya, kita lihat nih pada saat integrasi menggunakan akun TPAD Keuangan, klik ada menu link hijau, klik hijau di sebelah jadwal, dibuat jadwal berbeda tiap Pemda. Menu digunakan melakukan integrasi data di sirup dan hanya ada pada tahap RAPBD dan penetapan APBD. Artinya apa? Posisi untuk yang di teman-teman APBD itu pada tahap integrasinya itu pada tahap RAPD dan penetapan APBD. Nanti akan muncul link hijaunya. Kalau belum tahap itu, maka nanti belum ada muncul link untuk melakukan integrasi dengan data sirupnya. Nah, setelah diintegrasi, nanti tunggu sebentar akan muncul informasi SIPD sedang melakukan proses mirroring data, silakan tunggu. Proses mirroring data berhasil pada tanggal segini. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan di SIPD-nya. Setelah itu, setelah berhasil, Bapak Ibu sekalian, KPA-nya, login PA atau KPA, masuk, nanti dikelola datanya, masuk tarik RKA, SIPD-nya. Nanti tinggal tarik. Begitu tarik, tampilannya semacam ini, akan berhasil tarik 100%. Begitu sudah 100%, akan muncul, Bapak Ibu tinggal di RKA-nya, akan muncul, pilih SKPD-nya sesuai dengan proses login-nya semacam. Nah, habis itu akan muncul program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam anggaran APBD-nya. Nah, setelah selesai, setelah muncul, baru masuk di kelola data, masuk di program, nanti masuk ke sub kegiatan dulu, baru nanti masuk sub kegiatan. Jadi delegasinya bisa di menu sub kegiatan sesuai dengan pendelegasian ke masing-masing PPK-nya. Nah, nanti begitu kita klik sub kegiatannya, tinggal kita pilih PPK-nya. Nah, setelah didelegasikan ke PPK, nah KPA ini perlu melakukan namanya perbarui struktur anggaran. Kadang begitu kita tarik data tadi, dia 0 Bapak Ibu sekalian. Karena dia belum membaca, ada dua cara. Dilakukan secara manual atau tarik dari data SIPD. Silakan boleh dua-duanya, pilih salah satu boleh. Kalau tarik dari SIPD, maka data belanja total belanja berapa, belanja pengadaan, belanja non pengadaan itu akan muncul berdasarkan tarikan data SIPD-nya. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan perbarui struktur anggaran, kita bisa memperbaiki secara manualnya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tahun anggaran berapa, belanja operasional berapa, belanja modal berapa, belanja tidak terduga berapa, belanja non pengadaan berapa. Ini adalah memperbarui struktur anggaran. Setelah ditarik atau diperbarui, akan muncul nilai total belanjanya, belanja pengadaannya, belanja non pengadaannya berapa, belanja operasi, belanja modal, dan lain-lain sebagainya. Jadi data itu akan ketarik semua ke dalam aplikasi sirup berdasarkan
data SIPD-nya tadi. Nah, di dalam penggunaan SIPD ini Bapak Ibu ada beberapa catatan. Untuk OPD yang memiliki sub SKPD, misalnya contoh Dinas Kesehatan punya sub SKPD-nya ada puskesmas dan rumah sakit, atau satu kecamatan punya sub SKPD kelurahan-kelurahan, maka disarankan adalah menginput secara manual karena tidak tertarik proses integrasinya. Mudah-mudahan nanti segera LKPP bisa memfasilitasi untuk bisa menarik sampai sub SKPD-nya. Untuk rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang bukan merupakan sub SKPD-nya Dinas Kesehatan, cek dulu di akun penyedia SIPD, maka itu akan bisa tarik integrasi SIPD-nya. Untuk sekretariat daerah bisa melakukan integrasi jika tidak terdapat sub kegiatan yang sama atau berisian antar bagian. Nah ini kadang-kadang kalau ada yang sama itu nanti akan menjadi double atau jadi pindah. Ini kok malah anggarannya masuk di OPDA apa di sub SKPDA, SKPDP. Nah, ini yang menjadi beberapa permasalahan kemarin ketika Bapak Ibu sekalian melakukan penarikan integrasi berbasis SIPD. Nah, kalau untuk semacam itu mungkin kalau memang ada sub-sub SKPD-nya, sarannya adalah sementara menggunakan manual, atau nanti Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan segera LKPP bisa fasilitasi. Nah, jadi ini sudah kita kumpulkan tadi data-datanya, dokumen perencanaan pengadaan. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu tinggal mengisi data rencana umum pengadaan. Yang pasti adalah pertama adalah tahun anggaran sama satkernya sudah terkunci ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah judul. Nah, sering judul ini Bapak Ibu itu kadang tidak edit. Semuanya dari SPD atau dari APBN. Tolong disesuaikan dengan nama paketnya. Kadang-kadang ini sering terjadi ya. Yang kedua, lokasi pekerjaan. Tolong diisi. Nah, yang kedua, berikutnya adalah volume paketnya. Yang ketiga, uraian pekerjaannya. Yang keempat adalah spesifikasinya. Itu mungkin di dalam pengisian RP. Berikutnya yang tadi itu tolong di dalam pengisian data di ini Bapak Ibu sekalian disesuaikan. Kadang muncul ini Bapak Ibu saya contohkan. Judulnya adalah belanja barang non operasional lainnya. Ini pertanyaannya, RUP itu mau beli apa? Nah, oh ini belanja barang non operasional lainnya itu kalau kita tanya itu mau belanja apa sih sebenarnya? Nah, makanya saran adalah dirubah. Mau belanja snack atau makan siang atau apa kan begitu. Mau belanja spanduk misalnya seperti itu atau belanja ATK misalnya. Kalau memang masuk di kategori itu ya dibuatlah belanja ATK, belanja spanduk, belanja apa. Jangan belanja barang non operasional lainnya. Ini kan dalam rangka transparansi ya. Nanti penyedia-penyedia itu bingung. Ini mau belanja apa sih sebenarnya kok ada belanja barang non operasional lainnya. Ini contoh. Yang berikutnya ada beberapa teman kita dalam mengisi masih ada sesuai dengan RKKL-nya atau RKPD-nya. Di situ masih ada tanda strip 01. Nah, padahal itu kalau ini kan sebaiknya dibersihkan. Jadi nanti judulnya adalah Surveillance ISO 9001-2015. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu, teman-teman pada saat mengisi RUP-nya hanya berbasis tarikan aja sampai lupa mengedit di judulnya. Berikutnya di sini adalah sumber dananya, ada Pradipa, ada Dipa. Nah, untuk teman-teman APBD pasti kalau mau pengadaan sekarang pasti adalah Pradipa. Kalau memang pra-DPA. Nah, kalau teman-teman APBN ini Pak Presiden sudah menetapkan ya, DPR-nya sudah menetapkan Dipanya ini sudah diserahkan, artinya sekarang tidak lagi Pradipa karena sudah ada penetapan Dipanya. Nah, nanti tinggal dicek. Nah, kalau Pradipa nanti tolong ditulis nomor renjanya. Adalah nomor anggaran struktur anggaran tadi. Renjanya berapa nomornya. Kalau teman-teman ada multi-yes, tolong dibuat multi-yes-nya. Nah, berikutnya adalah yang dipilih lagi adalah sumber dana. Nah, sumber dana ini nanti kalau APBN, nah ini ada APBN, ada APBN-nya, sumber dananya APBN. Nah, itu jenisnya dari mana? Rupiah murni, pinjaman luar negeri, atau rupiah murni dan sebagainya macam. Terus nanti nginput marknya,
menginput komponen kegiatannya, pagunya otomatis biasanya muncul. Nah, sumber dana ini kalau di APBN akan muncul rupiah murni, pinjaman luar negeri, PLN, ada rupiah murni pendamping, PNBP, pinjaman luar negeri PDN, BLU, stimulus, hibah, dan lain-lainnya. Ini adalah sumber-sumber anggaran yang dimungkinkan berdasarkan anggaran yang disusun pada saat itu menggunakan sumber anggaran mana. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah jenis pengadaan. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu di dalam dokumen perencanaan pengadaan sudah memilih, oh ini pengadaan barang, jasa konsultan, jasa lainnya, artinya tinggal checklist ini, kan begitu. Yang berikutnya adalah PDN. Nah, PDN ini kan milih Bapak Ibu, ini PDN atau non PDN. Kalau pada saat kita menentukan menyusun anggaran tadi RK atau RKKL tadi, itu sudah pilih ini PDN atau enggak. Artinya ini harusnya sudah clear ini. Ini beli laptop, oh PDN. Nah, ini beli mesin kapal, oh ini impor. Nah, ini sudah ada pemaketan yang sudah kita buat tadi pada saat menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Nah, termasuk ini adalah untuk usaha kecil atau untuk koperasi. Berikutnya ya tadi itu ya PDN. Tolong lagi jelas di sini. Tadi yang sampai di dokumen ada panduannya ya. Sementara Bapak Ibu panduannya dari mana? Dari surat Menko Marves panduan bagaimana mencatatkan ini PDN apa tidak, apa TKDN atau impor. Berikutnya adalah usaha kecil, koperasi. Nah, ini tadi anggarannya di bawah 15 miliar itu kan untuk usaha kecil. Tapi ada juga memang anggarannya cuma 300 juta, 500 juta itu adalah untuk usaha non kecil. Contohnya apa? Dealer mobil. Nah, beli mobil itu usaha kecil non kecil, pasti non kecil. Pengadaan alat berat walaupun nilainya cuma 1 miliar itu adalah non kecil. Nah, ini adalah contoh-contoh pada Ibu pada saat menginput di RUP-nya. Nah, termasuk aspek ini di Bapak Ibu, kira-kira pengadaan itu punya aspek ekonomi, aspek sosial, punya dampak aspek lingkungan. Kalau memang ada aspek ekonomi terkait dengan biaya produksi sepanjang usia barang atau jasa, silakan checklist. Atau punya aspek sosial dalam rangka pemberdayaan, usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas lokal, itu tinggal tambahkan bahwa ini adalah punya aspek sosial. Atau pengadaan barang kita itu punya dampak negatif terhadap kesehatan, limbah B3 akan mempengaruhi kualitas air dan lain-lain, maka nanti aspek berkelanjutan adalah aspek lingkungannya. Jadi ini yang nanti Bapak Ibu checklist di dalam mengumumkan rencana umum pengadaan. Berikutnya Bapak Ibu juga punya pilihan namanya pengadaan dikecualikan. Nah, pengadaan dikecualikan itu ada 4 kategori, ada BLU, yang tarif yang sudah dipublish rate, sudah ditetapkan, proses bisnis yang mapan, dan satu lagi adalah sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan sendiri. Nanti Bapak lihat, misalnya butuh konsultan hukum, lawyer, pengacara, wah ini masuk kategori apa? Oh ini masuk pengadaan dikecualikan. Butuh notaris, ternyata masuk di pengadaan dikecualikan. Beli BBM, oh ini masuk di pengadaan dikecualikan. Kalau memang sudah masuk di pengadaan dikecualikan, maka rencana metode purchasing-nya dan lain-lain itu tidak dilakukan. Ya, artinya. Tapi kalau dia tidak termasuk, maka nanti Bapak Ibu baru milih. Kalau tidak pengajuan berarti purchasing, pembayaran untuk kontrak tahun jamak, pengadaan langsung, tender cepat, seleksi, dan lain sebagainya macam. Ini adalah pengisian terkait dengan rencana metodenya. Terus berikutnya adalah waktu. Nah ini, kapan pemilihan, kapan pelaksanaan, dan kapan pemanfaatan, itu Bapak Ibu bisa tinggal mengisi. Kapan, jadi kan artinya apa? Kita sudah punya planning dari awal. Kapan ini didahulukan, kapan yang harus bulan Januari, kapan yang harus bulan Desember, kapan bulan Maret, segala macam. Ini yang nanti bisa disiapkan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan update RUP tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa merancang dengan baik sehingga apa yang kita rancang baik itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi target Bapak Ibu sekalian di dalam proses pengadaan barang dan jasa,
sehingga kita bisa sekali lagi mendapatkan kualitas perencanaan pelaksanaan yang berkualitas dan bermutu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa gambaran sederhana saja terkait dengan update RUP-nya. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya. Mohon maaf tadi Pak Pidi, saya logout karena jaringan saya lagi jelek ini. Baik Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Saya sudah selesai paparan, mudah-mudahan bisa gambaran singkat. Ya, silakan. Ini ada yang resen Pak Pidi, Pak Eko iya. dari Nganjuk. Silakan Pak Eko untuk bertanya atau ada kendala apa dalam RUP bisa ditanyakan ke Pak Pidi. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Pak Eko Nganjuk. Ya. Silakan Pak Eko, masih unmute Pak. Iya Pak, suaranya belum keluar Pak Eko. Oke. Ya, sudah. Terima kasih Pak Irwan untuk waktu dan kesempatannya. Izin bertanya ini kepada Pak Bidi terkait RUP. Ini kebetulan memang sudah masanya RUP tayang dan sudah ada yang tender berarti Pak. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Bidi, kebetulan ini kan ada hal baru yang tadi katanya tarik data tadi ya. Kalau dulu kan pakai minta dari perencana anggaran untuk bentuk Excel dan di-upload untuk disirupnya. Bapak pakai APBN ya Pak Eko? Kami dari APBN dan BLU Bapak. Oh siap. Nah yang ini saya tanyakan untuk yang di BLU-nya ini, kebetulan di BLU juga diatur tentang fleksibilitas untuk pengelolaan anggarannya, sehingga revisi anggaran di internal kami itu frekuensinya cukup tinggi Pak Bidi. Nah ini bahkan kadang bisa tiap bulan ada revisi itu. Nah ini sinkronisasi atau integrasi dengan sirupnya ini gambarannya nanti akan seperti apa? Termasuk nanti ada perubahan-perubahan yang juga harus diikuti oleh sirup, baik mungkin item baru atau mungkin nilai anggaran yang terupload dan sebagainya, itu kira-kira untuk mekanismenya seperti apa Pak Bidi? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi gini, ketika ada revisi, pastikan nanti revisi kan sekarang semua berbasis sakti ya Pak. Ya. Begitu saktinya sudah direvisi, nanti KPA pakai akun KPA nanti bisa langsung tarik lagi Pak, generate lagi Pak. Maka ya misalnya saya contohkan ya, tadi revisi pagunya naik ya Pak, misalnya dari 15 miliar jadi 17 miliar misalnya ya. Nah, ketika itu sudah di saktinya sudah berubah jadi 17 miliar, maka nanti di sirupnya kita tarik Pak. Kita tarik, nah, nanti akan muncul programnya jadi 17 miliar. Nah, otomatis programnya, kegiatannya, sampai subkomponennya akan berubah sesuai dengan saktinya. Nah, sekarang adalah, begitu sudah dirubah, nah, sekarang kira-kira di paket pengadaannya, ada yang dirubah enggak akibat revisi itu? Kalau memang dirubah, artinya bisa saja nambah anggaran di paket, misalnya sudah diumumkan penyedia pengadaan ATK misalnya, tadinya 10 juta. Tapi karena ada revisi jadi 200 juta. Makanya tinggal menyesuaikan Pak. Maka nanti revisi satu ke satu yang paket sudah diumumkan. Terus misalnya Pak ini ternyata belum ada paketnya. Yang baru ini belum ada paketnya sama sekali. Nah, nanti teman-teman nggak perlu tagging lagi. Tinggal nginput manual Pak. Jadi pakai akun PPK, nginput manual tambah berapa? Tambah 2 miliar begitu Pak. Itu adalah, jadi kalau ini kan tadi sering Pak. Ya artinya begitu selesai revisi ya nanti bisa tarik lagi Pak, karena di situ tariknya adalah minimal sehari sekali Pak, bisa nariknya. Jadi kalau ada 10 kali, ya pasti tarik Pak. Ini kalau APBN begitu Pak, saya juga begitu. Tapi biasanya kalau revisinya itu tidak mempengaruhi di paket kita, sebenarnya tidak terlalu signifikan Pak. Misalnya ATK tadi 10.000 jadi 15.000, masih di intern mungkin tidak akan mempengaruhi secara programnya, mempengaruhi kegiatannya sampai subkomponennya, ya mungkin nunggu yang terakhir saja. Tapi kalau memang itu akan mempengaruhi, termasuk pagu paket kita,
paku tender pengadaan langsung, maka disesuaikan gitu Pak. Karena secara di aturannya ketika ada revisi, kita juga melakukan revisi anggaran, kita juga akan melakukan revisi RUP-nya. Begitu Pak Eko. Menambahkan Pak Widi, ini untuk tarik data ulang, termasuk generate ulang, ini apakah tidak menimbulkan duplikasi Pak Widi untuk yang data tertariknya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk batasan sirup kan sampai 31 Maret Pak Widi. Sementara revisi internal itu kadang April sampai Desember itu hampir tiap bulan ada revisi, penyesuaian untuk fleksibilitas BLU tadi. Itu kira-kira gimana Pak Widi? Oke, baik. Untuk tarik ulang itu Pak, nanti tidak duplikasi Pak. Artinya begitu kita tarik ulang, maka yang tadinya misalnya 15 miliar, begitu tarik ulang, maka data yang di SIP di Sakti yang 17 miliar misalnya naik ya, itu akan langsung merubah ke 15 miliar tadi Pak. Nah, nanti di RKA-nya akan muncul semula menjadi, itu ada dua Pak. Semula A menjadi B itu akan muncul di dalam RKA-nya Pak. Nanti bisa dilihat, begitu kita klik RKA, itu ada pagu anggaran awal, pagu revisi. Nah, tapi kalau ini berubah lagi, anggaran awalnya hilang, revisi 1, akan muncul revisi kedua. Begitu ada 10 kali, maka pokoknya hanya muncul 2 Pak, data awal sama revisi itu akan muncul RKA-nya. Nah, paketnya itu nggak akan double Pak, karena dia nggak mempengaruhi paket, dia hanya mempengaruhi di mana? Di program kegiatan subkomponen, di PKKR-nya saja Pak. Begitu. Ya, yang kedua kita di Bapak kan revisinya ya Desember, Januari, Maret, April, Mei itu kan artinya begini. LKPP meminta seluruh RUP-nya diumumkan terakhir, artinya final itu 31 Maret. 31 Maret berarti artinya tidak boleh revisi lagi, bukan begitu Pak. Artinya ini LKPP pingin akan menarik datanya per 31 Maret, berapa yang akan diumumkan oleh kementerian, lembaga atau Pemdanya. Jadi misalnya begitu Bapak nginput semuanya sampai Maret itu misalnya 90%, maka nanti akan dibaca 9 Pak, dinilainya 9. Tapi kalau nanti Bapak nilainya di bawah 50%, nanti nilainya 0. Jadi batasan 31 Maret itu hanya membatasi untuk penilaian penarikan data RUP-nya Pak. Jadi maaf, begitu tanggal 1 Maret kita umumin 100% nih. Begitu 1 April revisi, nggak masalah Pak. Artinya nanti LKPP akan tertarik datanya per 31 Maret. Nah, itu yang nanti akan menjadi penilaian indeks tata kelola pengadaan itu Pak. Yang tadi itu. Itu kalau di rumah sakit itu kan nanti masuk Kemenkes ya Pak, berarti ya. Nah, nanti Kemenkes yang akan melihat merekapnya kan gitu. Kalau di kami di UPT-UPT-nya nanti akan tarik secara nasional satu kementerian, contohnya di Kementerian Kelautan, maka nanti akan muncul secara KKP-nya berapa persen gitu. Kurang begitu Pak Eko. Terima kasih Pak Widi untuk penjelasannya. Jadi nggak usah takut Pak, revisi saja Pak. Kecuali teman-teman APBD itu nggak bisa revisi Pak. Nunggu APBDP. Iya. Ya. Terima kasih Pak Widi. Ya, terima kasih Pak Widi penjelasan untuk pertanyaan Pak Eko. Ada lagi yang ingin resen? Di kolom chat Pak Widi ada 3 yang bertanya nih. Ya. Dari Pak OPS Gumelar itu izin bertanya untuk pemilihan sumber dana pada Pemda, ada pilihan APBD dan APBDP. Apa perbedaan dan bagaimana membedakannya? Terima kasih. Lalu untuk perangkat daerah kabupaten yang dananya bersumber dari APBD provinsi, pilihan sumber dananya pilih yang mana? Itu Pak Widi, pertanyaan dari Pak Opi di kolom chat. Oke. Yang pertama adalah APBD atau APBDP. Sebenarnya awal karena ini di awal penginputan RUP itu kan pasti menggunakan adalah APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Begitu nanti ada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan, baru nanti menggunakan sumber anggaran APBDP. Nah, itu bedanya di situ Pak. Jadi
Kalau pertama kali pasti menggunakan APBD. Tapi begitu nanti biasanya kan APBDP ini kan baru muncul bulan Oktober ya, mulai September, Oktober. Nah, ketika ada anggaran perubahannya, baru nanti dipilih adalah APBDP-nya, Pak. Kurang lebih begitu, Pak ininya. Pak Opi. Ya. Ya. Pak Pak Opik Opi ya. ada lagi Pak Opi atau mau langsung bertanya secara online langsung bicara dengan Pak Pidi? Silakan Pak Opi. Atau pertanyaan kedua Pak Pidi di Pak Langsung Pidi. pertanyaan kedua Pak, yang untuk Ya. APBD provinsi itu Pak. Ini sorry, pertanyaannya apa ini ya? Ini pertanyaannya yang kedua ini untuk daerah kabupaten yang dananya bersumber dari APBD provinsi, Pak. Pilihan sumber dananya pilih yang mana? Ya. Oke. Kalau berarti itu hibah dari provinsi ya, Pak? BenQ kayaknya Pak Pidi. Bantuan keuangan provinsi. Bantuan keuangan. Oke. Ya. Nanti bantuan keuangan provinsi itu masuk di APBD enggak nanti? Itu batang tubuhnya PBD, Pak Pidi. Iya. Iya, enggak, maksud saya begini. Begitu dari provinsi dikasih ke kabupaten, itu kan pasti uang itu kan masih langsung dialokasikan menjadi belanja kan, menjadi RKA-nya Kak. Masuk nggak Pak? Masuk Pak. Masuk. Kalau memang sudah masuk, berarti ya tetap pilih APBD Pak. Ya. Nah, artinya kalau itu sudah masuk di dalam RKA kita, itu masuk namanya belanja tetap APBD Pak. Itu. Karena belanja hibah itu juga tetap masuk APBD juga, Pak. Nah, ya, kalau yang lainnya itu biasanya itu kan ada dua itu sebenarnya. Ada APBD, ada PPTP, ada lainnya. Lainnya ini sumber anggaran yang tidak masuk di APBD kan gitu. Nah, kalau di APBN tadi dijelaskan ya, ada rupiah murni, ada hibah, semuanya ada di situ. Nah, kalau yang di APBD hanya muncul 3 doang itu, Pak. Hanya APBD, APBDP, dan lainnya itu. Nah, kalau menurut saya sih itu masuk di posisi ada tetap APBD, Pak. Karena sudah masuk di dalam belanja, masuk di RKA kita. Gitu. Iya. Ya Pak Opi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih. Ini selanjutnya Pak Pidi dari Ibu Yuni. Ibu Yuni dari Lampung Barat. Ibu Yuni apa mau nyampaikan langsung ke Pak Pidi gimana? Bu Yuni. Saya bacakan aja ya. Jadi Pak Pidi setelah PA melakukan tarik ulang RKAD, saat PPK melaksanakan generat paket, apa saja yang dimasukkan dalam klasifikasi NP atau non pengadaan selain gaji honorarium yang debit rekening belanja pegawai. Yang kedua, saat penginputan RUP tahun 2022 SPPD dimasukkan dalam non pengadaan. Namun ternyata mempengaruhi nilai ITKP sirup sehingga tahun anggaran 2023 disarankan untuk SPPD tetap di entry di Swakelola. Bagaimana pendapat Bapak? Terus yang ketiga, bagaimana cara membuat paket penyedia dalam Swakelola saat melakukan generate paket? Karena pada pilihan hanya ada P dan S, penyedia dan Swakelola. Ketika saya klik Swakelola terlebih dahulu, lalu klik penyedia dalam rinciannya dan akan melengkapi paket penyedia dalam Swakelola. Paket tersebut jadi menggantung, hanya terbaca namun tidak bisa dilengkapi. Apakah solusinya pembuatan paket penyedia dalam Swakelola sebaiknya dilakukan secara manual saja? Nah, itu Pak Pidi, ada 3 dari Bu Yuni. Oke. Baik. Pak Pidi. Baik. Nah, yang pertama adalah terkait dengan RKA. Tadi kan di generate ya, Pak. Ya, generate. Kalau yang ditarik langsung, yang nanti tidak ketarik adalah belanja 51. Kalau belanja 51 adalah belanja gaji, tunjangan, itu pasti nanti sudah tidak tertarik lagi. Jadi ITKP pun itu sudah tidak memperhitungkan adalah belanja gaji atau pokoknya yang akunnya 51.
Berarti yang ditarik nanti adalah hanya belanja 52, 53, ya belanja barang operasional lainnya, belanja barang jasa, belanja modal, belanja hibah. Hibah pun nanti kalau hibahnya dalam bentuk barang atau jasa. Kalau nanti hibahnya dalam bentuk uang, maka itu tidak dimasuk di kategori pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang sering terjadi di pertanyaan nomor 2 adalah Bapak Ibu sekalian, ada namanya belanja perjalanan, perdin ya. Nah, belanja perdin atau honor itu masuk kategori apa? Nah, ini yang memang agak rame, Pak. Kalau kita pilih NP non pengadaan, maka nilai pagunya, baku belanja di luar 51 itu nanti tidak terbaca. Akhirnya tadi itu yang disampaikan Bu Juni, maka nilainya jadi berkurang, Pak. Nilai ITKP-nya berkurang karena harusnya diumumkan misalnya 100 miliar, ternyata karena ada belanja perdin, belanja honor, itu jadi NP, maka munculnya hanya cuma 80% misalnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi begini, jadi filosofinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu tidak boleh mengumumkan, tidak boleh mengumumkan belanja perdin itu berdiri sendiri atau belanja honor itu berdiri sendiri, Pak. Misalnya gini, kenapa? Kalau honor sama perdin berdiri sendiri itu bukan masuk kategori pengadaan barang atau jasa. Contoh, di RUP kita penyedia, di sini penyedia ditulisnya penyedia misalnya belanja honor atau swakelola belanja perdin itu tidak boleh di RUP karena di RUP adalah rencana umum pengadaan. Rencana umum pengadaan itu adalah belanja barang atau jasa. Nah itu yang akhirnya yang boleh adalah belanja perdin tadi, belanja honor tadi itu masuk di dalam paketnya. Contoh, ketika kita menggunakan swakelola tipe 1, misalnya BIMTEK. BIMTEK itu ada belanja bahan, ada belanja honor, ada belanja translok, ada belanja perdin misalnya. Nah, yang tidak boleh itu kita tulis muncul belanja perdin 50 juta, belanja translok 20 juta, belanja honor 20 juta, itu muncul jadi satu judul gitu. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau itu menjadi judul sendiri, maka non pengadaan karena bukan kategori pengadaan. Gitu. Tapi kalau muncul dalam kegiatan swakelola, misalnya BIMTEK, nilainya 500 juta, di dalamnya ada belanja bahan, ada honor, ada honor, ada perdin, nah itu baru bisa. Jadi munculnya bukan belanja perdin sendiri, tapi adalah belanja kegiatan swakelola begitu, Bu siapa tadi? Ibu Yuni, Pak. Bu Yuni ya, Bu Yuni. Ya, jadi Bu Yuni. yang nggak boleh itu muncul sendiri. Yang boleh itu adalah satu paket. Sebentar, saya contohkan ya. Tadi saya sudah ada contoh. Sebentar saya contohkan. Oke, sebentar ya. Nah ini, sudah kelihatan belum ya? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan? Ya, ini saya contohkan. Kalau kita lihat di RKA atau RKKL-nya, ini kan ada judul ya Pak, penyusun NSPK yang disusun, misalnya menyusun NSPK. Di dalamnya ada belanja bahan, ada belanja jasa konsultan, ada belanja jasa profesi, ada belanja jasa lainnya, ada belanja perdin. Perdin di sini ada hotel, ada transport, narasumber, dan sebagainya macam. Nah, kalau yang tidak boleh itu Bapak Ibu, nanti kita pecah jadi 5. Maksudnya bukan tidak boleh gini. Nanti muncul pengadaan sendiri, pengadaan belanja bahan, satu paket, misalnya 66 juta. Itu boleh, clear. Muncul lagi adalah belanja jasa konsultan satu paket, itu boleh. Jasa konsultan 150 juta. Terus di sini ada
belanja honor narasumber pembahas 2 orang kali ini 18 juta. Itu muncul jadi satu judul, itu yang tidak boleh. Kenapa? Honor itu bukan belanja barang atau jasa. Nah, makanya ini nggak boleh muncul sendiri. Nah, belanja perjalanan dinas. Di sini ada transport narasumber. Nah, ini ada akomodasi full board. Nah, kalau full board ini kan pasti hotel. Hotelnya ya. Ini belum uang hariannya. Kalau uang hariannya tidak boleh berdiri sendiri, Pak. Uang harian perjalanan dinas 500.000 itu tidak boleh muncul di RUP-nya menjadi judul sendiri. Nah, karena tidak boleh muncul sendiri, makanya kita masukkan apakah itu kegiatan ini menjadi kegiatan swakelola apa tidak. Misalnya menyusun NSPK misalnya, norma standar apa ya gitu ya. Nah, kalau ini kita sepakati, makanya ini teman-teman PPK pada saat nyusunnya, ini kira-kira masuk kegiatan melalui penyedia atau swakelola. Kan, oh kita kan nyusun sendiri nih. Oh saya menyusun sendiri. Oh, oke, berarti saya masukkan kategori swakelola. Kenapa? Karena di sini kegiatannya apa? Saya ada belanja bahan nanti melalui penyedia dalam swakelola. Saya tetap ada jasa konsultan untuk membantu menyusunnya. Ada honor juga untuk narasumbernya karena kita mengundang rapatnya. Terus ada di sini ada swab testnya, ada perdinya, ada hotelnya. Artinya ini menjadi satu kegiatan. Ketika menjadi satu kegiatan, maka kita masukkan dia di kategori sebagai swakelola tipe 1. Tapi satu lagi yang diingatkan, ketika menggunakan tipe 1 harus nanti tipe 2 atau sampai tipe 4 harus ada SK tim. Berarti nanti ada SK tim penyusunan kegiatan swakelola penyusunan NSPK. Di dalamnya ada belanja bahan, belanja jasa konsultan, belanja profesi, jasa lainnya maupun jasa perdin. Nah, makanya itu Bu Yuni tadi, dia perjalanan ini masuk di dalam judulnya. Misalnya ini berapa? 750 juta begitu. Tapi kalau Bu Yuni nanti muncul honor sendiri judulnya, pengadaan barang atau jasa honor, kan nggak masuk itu. Nilainya 18 juta. Nah itu kalau KD itu masuk NP. Non pengadaan. Karena honor itu bukan masuk kategori NP. Itu menurut beberapa versi sudut pandangnya begitu. Ya, begitu Bu Yuni ya. Nah, ini sama pertanyaan nomor 3 Bu Yuni. Kalau Ibu Yuni nanti memilih misalnya ini swakelola, maka NSPK yang disusun senilai 750 juta saya pilih klik S. Swakelola. Di dalamnya ada P, kita klik P, namanya penyedia dalam swakelola. Nah, belanja jasa konsultan P, jasa swab test P, akomodasi hotel P. Maka nanti di dalam paketnya Ibu ada beberapa paket namanya penyedia dalam swakelola. Nah, itu adalah belanja bahannya ada ATK, seminar kit, penggandaan, ada jasa konsultan. Nah, itu tergantung nanti mekanismenya. Bisa menggunakan SPK, bisa lakukan tender atau surat perjanjian atau e-katalog, itu kurang lebih begitu Bu Yuni ya. Jadi jawabannya penyedia dalam swakelola itu pada saat milih swakelola baru kita pilih penyedia dalam swakelola, penyedia dalam swakelola, penyedia dalam swakelola begitu. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Yang terakhir yang penyedia dalam sekolah tersebut itu sudah pernah coba kami praktekkan ya Pak ya untuk tahun anggaran 2023. Nama kode rekeningnya itu ketika generate itu saya klik swakelola, kemudian rincian di bawahnya saya klik P sehingga supaya jadi penyedia dalam swakelola seperti itu kan. Jika saya melengkapi, ternyata saya filter paket penyedia dalam swakelola tersebut ada, namun tidak bisa dilengkapi gitu. Jadi Kenapa dia nggak tidak bisa dilengkapinya? Jadi ya hanya ada tulisan belum ditentukan, namun tidak ada klik untuk melengkapi paket gitu. Jadi dia gantung ketika kita buka paket filter swakelola, kemudian daftar paket penyedia, kan muncul tuh halaman penyedia dalam swakelola. Nah, di situ ketika klik daftar paket penyedia dalam swakelola di atasnya, muncul nama paketnya, namun tidak bisa diapa-apakan gitu. Sehingga akhirnya di Pemda kami mengambil kebijakan ya sudah untuk penyedia dalam swakelola dibuat manual saja seperti itu. Ya,
sebenarnya pada saat menginput itu pakai akun apa, Bu? Pakai akun PPK, Pak. Jadi tarik PPK. ulang ya betul, tarik uangnya Hmm. PA, generate dan melengkapinya PPK. Oke, kalau gini, oke, tapi ini nggak ada paketnya sih. Kalau ada paketnya enak nih. Oke, saya coba ya. Sudah kelihatan ya. Nah, Sudah. sebenarnya kalau kita ini contoh ya, begitu masuk PPK kan ambil dari swaklola ya. Nah, begitu swaklola kita anggap aja terapkan filter. Nah, di sini kan biasanya ada judul swaklolanya Bu ya. Nah, iya itu hasil Ya, generate harusnya iya muncul betul. Hasil di dalam muncul di sini kan. Nah, namun nanti di paling kanan action itu ada namanya penyedia dalam swaklola Bu. Nah, itu betul. begitu diklik, nah nanti baru akan muncul untuk ngelengkapin paketnya. Nah, Iya, ya, ya, Pak sudah coba. Nah, sebelah kanan kolom action itu diklik iya. daftar paket penyedia. Nah, nanti kan dia masuk ke dalam halaman paket penyedia dalam swaklola. Nah, Betul. muncul Pak daftarnya. Justru munculnya ketika bagian dari yang kiri atas penyedia dalam swaklola-nya baru dia. Mm-mm. Namun nggak bisa dilengkapin gitu Pak. Jadi kami agak bingung bikin paket PS melalui generate paket ini. Tapi kayaknya ada yang salah, Bu. Kadang sering terjadi, ada teman-teman itu klik di sini, Bu. Ini ada ya, penyedia dalam swaklola. Betul. Nah, kalau di sini biasanya nggak bisa dilengkapin, Bu. Nanti karena statusnya adalah dia nggak bisa diklik. Nah, benar nggak bisa diklik ya, Bu ya? Betul yang di situ. Ya, yang saya Hanya khawatirkan jangan-jangan dia ngekliknya di situ. Jadi iya, di penyedia dalam swaklola di sini, ini kan ada di bawah terapkan filter, ada penyedia dalam swaklola. Nggak boleh di sini. Kalau begitu kita klik sini, itu nggak bisa dilengkapin, Bu. hanya Ya, rekap ya yang di situ iya, ya. hanya rekap, betul. Nah, makanya yang paling pas ini, karena saya nggak ada contohnya, kalau ada contohnya enak nih ya. Oke, saya sebentar, ya nanti kapanlah nanti kita diskusi sendiri, karena nanti mungkin teman-teman ya nih. Jadi di sini, oke saya coba buatkan sendiri aja satu aja ya. Saya contohkan misalnya paling gampang nih. Kelihatan ya saya contohkan. Atau bisa dimulai dari mungkin generate paketnya Pak untuk khusus satu ini. Oke, coba saya cek dulu ya. Mudah-mudahan ada paketnya nih. Oh, ini belum ada Bu. Ini versi latihan ini Bu. Ya. Jadi saya contohkan aja swaklola satu aja ya. Ini kan saya tambahkan dulu biar ini saya contohkan. Nanti seperti apa? Nah, tes ya. Ini kalau swaklola kan nggak susah ya. Oh, tapi lama juga nanti diumuminnya. Oke. APBN. Ini kan ada muncul. Ini nggak muncul angkanya ini. Karena belum ada rumahnya ini. Iya, betul. Agak susah ini Bu. Harus disiapkan dulu. Nanti kapan nanti ini aja. Tapi di situ Bu sebenarnya di fitur paling kanan itu ada namanya penyedia dalam swaklola. Sebentar saya coba ininya dulu sebentar. Sebentar saya coba dulu. Swaklola ya. Ini saya ada contoh, tapi ini versi benar bukan versi latihan, jadi nggak bisa di ini. Oke, udah kelihatan ya. Sebenarnya begini kalau tampilannya Bu. Ya, di sini yang paling kanan itu kan ada daftar paket penyedia dalam swaklola. Ya, kita cek dulu. Kita cek ada nggak penyedia? Ini nggak ada. Oke, kita cari yang ada penyedia dalam swaklola. Kita cari lagi yang ada penyedia dalam swaklola, misalnya. Ada nggak ini? Oh, ini nggak ada juga. Jadi sebenarnya di sini nanti kita bisa terapkan dia. Bentar, ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Ternyata nggak ada sama sekali. Bentar. Kita cari dulu yang di sininya. Oh ada kok. Di mana ini? Pengelolaan informasi publik. Oke. Nah, kayak tadi itu, sorry. Yang ini Bu,
Nah, yang ini kan nggak bisa diapa-apain, Bu. Ya, Kan nggak bisa betul. diedit nih. Karena ini hanya bersifat rekap. Nah, makanya teman-teman bisa mengeditnya adalah di sebelah sini tadi, di penyedia dalam swakelola ini. Nah, di sini, tapi pakai akun PPK. Nah, gitu. Sorry, ini nggak ketemu juga ini yang mana yang ada paket penyedia dalam swakelolanya nih. Oh, ternyata nggak ketemu juga ya. Mungkin bisa dibuat pembahasan Zoom lanjutan ya Pak, mulai dari Ya, awal sampai ya, dengan akhir gitu. ya, ya. Nanti langsung praktek ya sebenarnya paling enak itu. Ya, ya. Betul. Jadi kurang lebih begitu Bu. Jadi sebenarnya posisinya itu adalah posisi takutnya yang nggak bisa diedit tadi itu ada di posisi rekap. Iya, Gitu. siap. Ya, ya. Ya. Makasih Pak Bidi. Ya. Ibu Yuni, makasih atas pertanyaannya. Siap. Ini ada lagi Prof. Ada Pak Bidi dari Pak siapa tadi nih ya? Pak Samsu Niam dari PPJ Sulbar. Izin bertanya, untuk input RUP tahun jamak, apakah nilai per tahun anggaran atau nilai keseluruhan anggaran di tahun jamak? Karena hal ini berhubungan dengan paket tender yang akan dibuat oleh PPK. Ya. Apakah jadi sesuai dengan skema anggaran atau total keseluruhan kayaknya Pak Bidi kayaknya? Ya, Pak. Ya. Oke. Saya coba lihatkan biar nanti ini. Jadi kalau tahun jamak di sini posisinya Bapak Ibu sekalian, nanti di sini kan ada sumber anggaran ya Pak. Udah kelihatan ya Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini ada tahun anggaran. Kita pilih misalnya APBN, nilainya berapa? Misalnya 1 miliar. Kita tambah di APBN juga misalnya, pilih APBN juga tahun 2023. Sorry, ini saya buat 2023, ini satunya adalah 2004. Artinya di RUP-nya sudah kita petakan di sini Pak. Nanti akan muncul utuh, misalnya 100 miliar gitu, akan mutu. Nah itu kan 100 miliar untuk 2 tahun, untuk 2023 dan 2024, begini statusnya. Nah, nanti kenapa? Kalau nggak utuh, nanti tendernya muncul di RUP-nya cuma 50 miliar. Padahal tendernya kan 100 miliar nih. Nah, di RUP-nya. Makanya dibuat 2 tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, nanti di 2024, nanti ini akan kebacanya hanya tahun ini Pak, yang 50 miliar, yang 100 miliar ini. Yang ya anggap aja 50 miliar gitu. Yang 2024 nanti nggak akan kebaca di RUP-nya. Karena nanti ini akan kebaca nanti pada tahun 2024. Nah, pada saat begitu tahun 2024 masih tetap tambahkan nanti multi years. Nah, di sini metode pemilihannya adalah di sini adalah ada tulisannya adalah pembayaran kontrak tahun jamak. Berarti kan untuk tahun keduanya semacam ini gitu. Jadi ada tahun pertama diumumkan semua tapi ada tahunnya. Ada tahun 2023, ada tahun 2024 gitu. Kurang lebih begitu Pak Irwan. Ya. Pak Samsu apa ada yang ingin ditambahin? Pak Samsu, silakan. Atau ini lagi ada Pak Pidi dari BPKB Kota Kediri. Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin terkait dengan pembuatan paketnya Pak. Nanti kan PPK itu juga membuat paket untuk didelegasikan kepada UKPBJ. Ya. Di situ juga memasukkan pagu. Iya, otomatis Pak. Nanti kalau nggak buat paket nggak muncul. Kan Ya. ini saya contohkan tendernya 100 miliar ya. Ya. Itu kan untuk 2 tahun, 2023 dan 2024. Kalau nanti cuma kita tulis 50 miliar tahun pertama, tendernya kan muncul cuma 50 miliar di ininya. Iya, tetap makanya di situ tapi tetap dibuat 2 ya, nggak boleh jadi 1, Pak. Jadi 2023 berapa, 2024 berapa. Sesuai penganggarannya ya, Pak ya. Iya, betul sesuai penganggarannya. Nah, nanti begitu muncul 100 miliar, maka di PPK-nya akan muncul 100 miliar. Nah, tendernya 100 miliar. Nah, kalau cuma 50 miliar, muncul 50 miliar, RUP-nya 50 miliar, wah. Padahal kurang ini, padahal kan begitu. Jadi tetap diumumkan 100 miliar, tapi di situ ada 2 tahun 2023 dan 2024. Kurang lebih begitu Pak Samsu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya waktunya sudah jam 15.40 Pak Bidi.
Lewat banyak ini. Satu lagi Pak Pidi ya, saya bacakan ya, habis itu sudah close mungkin ya. Monggo. Nah, ini dari BPKD Kota Kediri. Menyambung dengan pertanyaan Ibu Yuni, jika masuk non penyedia, bagaimana dengan mengklopkan jumlah anggaran barang jasa dan belanja modal yang jumlahnya harus sama dengan RUP? Ya. Gampang. Satu, nanti kirim surat klarifikasi LKPP. Jadi yang nanti kan LKPP kan narik data belanja pengadaan. Ya. Begitu tarik belanja pengadaan misalnya di Kota Kediri misalnya 500 miliar. Padahal di situ ada NP-NP-NP-nya misalnya 50 miliar. Nah, itu nanti dikumpulkan. Nanti surat klarifikasi ke LKPP bahwa belanja pengadaan kami hanya 450 miliar. Yang 50 miliar adalah belanja non pengadaan. Yang tadi itu isinya adalah honor, perdin misalnya. Itu boleh begitu, Pak. Ya, artinya karena LKPP kan menariknya berdasarkan data belanja pengadaan. Nah, ketika ada NP-NP itu nanti perlu diklarifikasi ke LKPP. Nanti harapannya pada saat mereka melakukan penilaian ITKP-nya yang dipakai bukan 500 miliar tapi cuma 450 miliar. Itu sebagai pembandingnya. Karena apa? Ada 50 miliar adalah non pengadaan tadi itu. Kurang lebih begitu Pak Irwan. Ya. Ya. Waktunya sudah 16.4. Kalau di tempat saya ini 16.42 Pak Pidi. Mungkin di sana 15.42. Atau kita satu ada yang resen kah? Atau gimana? Monggo silakan Pak. Enggak Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau resen? Silakan. Kalau di kolom chat sudah tidak ada juga Pak Pidi. Ya. Iya. Mungkin sampai di sini aja mungkin ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya para peserta MSTC untuk menyimak dan mengikuti materi hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Vidi Januardani dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Vidi, juga kepada tim MSTC yang telah mengadakan acara ini setiap seminggu 3 kali. Alhamdulillah ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, apalagi di pelaku pengadaan, di pengadaan barang jasa ini ya, semua merasakan kemanfaatan dari acara ini. Mungkin untuk sebelum penutupan, saya persilakan untuk Pak Vidi selaku narasumber menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak Vidi. Baik, terima kasih Pak Irwan. Bapak sekalian, apa yang kita rencanakan itu menjadi tolak ukur apa yang akan kita laksanakan. Mari kita umumkan rencana umum pengadaan kita secepat mungkin. Tidak perlu harus menunggu 31 Maret 2023. Dalam rangka apa? Transparansi, informasi yang akurat, sehingga nanti harapan berikutnya adalah penyedia-penyedia kita, mitra-mitra kita akan sudah melihat program-program kita, belanja-belanja kita, dan mereka sudah siapkan baik secara administrasi, secara teknis, sehingga akan memudahkan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga apa yang kita rancang itu bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang kita programkan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Pak Irwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Vidi atas closing statement-nya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dengan Pak Muklis, Prof. Muklis selaku admin MSTC. Baik, makasih Mas Irwan. Tadi dicatat tuh Pak Vidi ya, berarti dimungkinkan harusnya diadakan BIMTEK ya terkait dengan sirup ini, RUP ini. Baik, makasih Mas Vidi, luar biasa. Mas Vidi yang selalu memberikan pencerahan, inspirasi di dalam MS Training and Consulting. Mudah-mudahan selalu sehat dan terima kasih Mas Vidi. Lanjut, Pak Irwan. Ya, siap Prof. Ya mungkin sudah waktunya Prof, kita harus berpisah ini. Tapi bukan berpisah selamanya, terpisah untuk beberapa hari ke depan, kita akan bertemu kembali. Saya selaku moderator, terima kasih banyak untuk para peserta yang telah hadir dan bersedia untuk mengikuti acara MSTC pada hari ini.
yang dengan topik materinya adalah update RUP. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi